Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhlis, NPM 18310888, kelas Rek B Konsentrasi Manajemen Pemasaran. Di video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah definisi pasar bisnis, yang kedua adalah perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen, yang ketiga adalah langkah-langkah dalam proses keputusan pembelian bisnis, yang keempat adalah cara pembeli lembaga dan pembeli pemerintah membuat keputusan pembeliannya. Yang pertama, yaitu definisi pasar bisnis. Pasar bisnis adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Yang kedua, perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Pasar bisnis adalah transaksi pertukaran barang yang terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain untuk dijual kembali atau dijadikan bahan baku produk. Sedangkan pasar konsumen adalah transaksi pertukaran barang antara produsen dengan konsumen rumah tangga. Ada 5 faktor perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Faktor pertama yang menjelaskan perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen adalah struktur pasar. Pasar bisnis memiliki struktur yang lebih kompleks dan rinci karena jangkauan konsumennya sangat besar. Sedangkan untuk pasar konsumen, strukturnya lebih sederhana karena jangkauan konsumen lebih sempit. Faktor yang kedua yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar antara pasar bisnis dan konsumen sama-sama merujuk untuk semua kalangan dan mendapatkan keuntungan sebesar-besar mungkin. Akan tetapi, struktur pasar bisnis yang menggunakan hierarki membuat kegiatan jual beli dilakukan dengan beberapa tahapan yang sistematis. Faktor yang ketiga yang membedakan pasar bisnis dan pasar konsumen adalah ciri atau karakteristik permintaan konsumen. Ciri permintaan ini meliputi sifatnya yang elastisitas dan stabilitas permintaan. Jika dilihat dari sifatnya, pasar bisnis masuk dalam kategori permintaan turunan. Maksudnya jumlah permintaan di pasar bisnis tergantung dari seberapa banyak permintaan dari konsumen. Berikutnya faktor yang keempat yaitu tingkat hubungan dan pemasok dengan pelanggan. Perbedaan di antara pasar bisnis dan konsumen juga dipengaruhi tingkat hubungan pemasok dan pelanggan. Untuk pasar bisnis, hubungan antara pemasok dan pelanggan akan lebih dekat, erat karena dimainkan oleh beberapa individu atau organisasi saja. Hal ini menyebabkan minimnya terjadi konflik yang bisa membuat hubungan keduanya terganggu. Faktor yang terakhir ialah proses transaksi. Proses transaksi di pasar konsumen sangat mudah dilakukan siapa saja karena cukup melakukan akad dengan penjual dan pembeli. Sedangkan untuk pasar bisnis, transaksi yang dilakukan harus melewati beberapa tahap agar bisa mendapatkan produk yang diinginkan. Hal ini dikarenakan pasar bisnis memberlakukan pembatasan, persyaratan, dan kebijakan khusus. Penjelasan yang berikutnya tentang langkah-langkah proses keputusan pembelian bisnis melibatkan 8 tahap dasar. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Bisa berasal dari rangsangan internal, misalnya perusahaan memerlukan peralatan produksi atau bahan yang baru, suatu mesin rusak, atau barang yang menyukai kualitas produk dari pemasok saat ini. Bisa dari rangsangan eksternal, misalnya dari pemeran dagang, iklan, atau penawaran wiraniaga. Langkah yang kedua adalah deskripsi kebutuhan umum, yaitu tahap dalam proses pembelian bisnis di mana perusahaan menggambarkan karakteristik umum dan kualitas produk yang dibutuhkan. Langkah yang ketiga adalah spesifikasi produk, yaitu tahap pertama proses pembelian bisnis di mana organisasi pembelian memutuskan untuk menetapkan spesifikasi karakteristik teknis produk terbaik untuk produk yang diperlukan dengan cara analisis nilai, yaitu suatu pendekatan terhadap pengurangan biaya di mana komponen dipelajari dengan seksama untuk menentukan apakah komponen ini dapat dirancang kembali, distandarisasi, atau dibuat dengan metode produksi yang lebih murah. Langkah yang keempat adalah pencarian pemasok, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli berusaha menemukan vendor terbaik. Langkah yang kelima adalah pengumpulan proposal, adalah tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli mengundang pemasok bermutu untuk mengumpulkan proposal. Langkah yang keenam adalah pemilihan pemasok, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli meninjau ulang proposal dengan memilih satu atau beberapa pemasok. Langkah yang ketujuh adalah spesifikasi pesanan rutin, adalah tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menulis pesanan akhir dengan pemasok terpilih, menyebutkan spesifikasi teknis, kuantitas yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian, dan jaminan. Langkah yang terakhir yaitu
tinjauan ulang kinerja, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan, memodifikasi, atau meninggalkan suatu kesepakatan. Penjelasan yang terakhir ialah cara pembeli lembaga dan pembeli pemerintah membuat keputusan pembeliannya. Pembeli pemerintah membeli produk dan jasa untuk pertahanan, pendidikan, kesejahteraan umum, dan kebutuhan umum lainnya. Praktek pembelian pemerintah sangat khusus dan spesifik, dengan tender terbuka atau negosiasi kontrak yang menjadi karakter sebagian besar pembelian. Pembelian pemerintah beroperasi di bawah pengawasan Kongres dan banyak lembaga pemerhati swasta. Oleh karena itu, pembeli pemerintah cenderung menerapkan lebih banyak administrasi dan tanda tangan serta merespon lebih lambat dan tidak bebas ketika menempatkan pesanan. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.